Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya Bu Iin spesial membawakan podcast Madapas edisi yang kedua. Kita sudah kedatangan dua tamu penting dan spesial hari ini. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Bapak Ajiansah Akbar Esos selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 2 Kota Pasuruan. Selamat datang Pak Aji. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian di ujung sana ada Bapak Rizky Hanif Mahardika selaku Tim Sosialisasi SPMB 2026. Selamat datang Pak Hanif. Ya, sehat semuanya ya Bapak-bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Untuk beberapa menit ke depan kita akan bahas tentang SPMB 2026 khususnya di SMA Negeri 2 Kota Pasuruan. Ini dalam rangka menerima aspirasi dan banyak pertanyaan begitu ya dari audiens sosial media Smada. Ada tuh banyak DM TikTok, kemudian Instagram, di YouTube itu bertanya ada studi kasus yang mereka bingung jawabannya apa ya tentang SPMB 2026. Nah, mumpung ada Pak Aji dan Pak Hanif, hari ini kita jawab tuh pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul gitu ya, untuk langsung dijawab sama Pak Hanif sama Pak Aji. Sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik, kita persilakan dulu Pak Ajiansah untuk memberikan gambaran umum gitu ya, insight tentang SPMB 2026 khususnya di SMA Negeri 2 Kota Pasuruan itu bagaimana? Silakan Pak Aji. Oke, terima kasih Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini di podcast yang kedua yang ini bulan Mei. Bertepatan ini sudah mulai persiapan pelaksanaan SPMB Jatim 2026. Betul. Mungkin sudah mulai bergerak di masing-masing sekolahnya. Untuk gambaran secara umum, untuk SPMB Jatim 2026 untuk di SMA 2 itu berlaku umum seperti di seluruh Jawa Timur. Ya, itu kan mungkin yang masih bingung apakah SMA 2 itu berbeda dengan yang lain, tidak. Jadi semuanya itu terangkum dalam SPMB Jatim 2026. Jadi bukan SMA 2 itu berbeda, semuanya sama. Nanti di gambaran umumnya ada 3 tahap untuk yang SMA. Yang pertama itu di alurnya pertama di domisili. Untuk yang SMA itu 35%. Jadi itu yang diambil nanti 35%. Jadi yang hari ini yang mendengarkan itu kan dari anak-anak SMP sama orang tua nggih. Ini yang mulai bingung, mungkin dari hari ini nanti kita gambarkan ada pertama alur domisili SMA, kemudian yang kedua itu ada jalur afirmasi, itu untuk yang SMA juga ada jalur afirmasi, itu untuk SMK juga ada, kemudian jalur mutasi SMA dan SMK, jalur prestasi hasil lomba SMA dan SMK, ini semuanya di tahap kedua. Nah, untuk yang tahap 3 itu di jalur nilai prestasi akademik SMA itu 25%. Jadi yang berbeda nanti di tahap 4 itu khusus jalur prestasi untuk SMK. Jadi kita SMA jelaskan yang tahap 1, 2, 3 ya. Mungkin yang berbeda di tahun ini pemerintah kan sudah mencanangkan per tahun 2025 itu ada aturan untuk TKA. Sebagai salah satu prasyarat untuk mendaftar di tingkat yang lebih tinggi. Nah, kemudian kita kan ini dari SMP ke SMA butuh TKA ya Pak? Butuh TKA. Tahun ini mulai dilaksanakan anak SMP yang angkatan 2025, 2026. Ini sudah pakai jalur TKA. Dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Lah untuk SMA ke perguruan tinggi itu juga pakai nilai TKA. Jadi ini yang mungkin yang terbaru. Jadi nanti porsinya mungkin Bapak Ibu di rumah dan adik-adik yang SMP, TKA itu nanti di jalur dipakai nanti sekitar 40% nilai TKA, 60% diambil dari nilai rapot semester 1 sampai dengan 5. Jadi itu yang dipakai nanti ya. Kemudian nanti di khususnya SMA 2 ya ini sama ya, nanti untuk
adik-adik yang pengen di SMA 2, khusus yang pengen ke SMA 2, kita kan mengacunya nanti ini sekolah di SMA 2 3 tahun. 3 tahun di sekolah. 3 ya. tahun. Kita nanti mencetak anak-anak lulusan dari SMA 2, goalnya juga ke tingkat lanjut. Ya, ke lanjut. Nah ini mungkin sebagai gambaran ke orang tua, grade kita mungkin yang sudah kita lakukan di tahun 2025 kemarin untuk jalur SNBP kita tembus 50 siswa untuk di perguruan tinggi negeri yang favorit di Jawa Timur maupun luar Jawa Timur. Kemudian di tahun yang terakhir ini 2026 kita 59 yang di jalur SNBP. Itu semuanya sama dengan anak SMP ya. Pakai TKA plus pakai nilai raport. Jadi itu yang 59. Jadi harapannya nanti juga anak-anak yang lolos ini sebagai acuan adik kelasnya. Nanti adanya kan SMP mau ke SMA ini. Oh, saya kuliah ke sini. Berarti nanti pilihannya mungkin bisa di SMA 2 jadi mungkin jadi prioritas Bu India nanti. Betul. Jadi prioritasnya anak-anak SMP di Kota Pasuruan yang mau sekolah silakan di SMA 2. Nah, ini kan sudah kami buktikan bahwa SMA 2 satu tidak hanya di jalur akademik, kami pun juga ke jalur non akademik. Sebagian anak-anak kemarin yang lolos di SNBP itu adalah mereka yang juga aktif di ekstrakurikuler. Termasuk yang punya prestasi di non akademik maupun yang akademik itu sudah mendukung. Jadi tahun ini semoga anak-anak yang mau ke SMP ke SMA ini banyak yang berkenan untuk ke SMA 2 karena kita sudah bergeraknya 2 ya, tidak hanya akademik, kita juga bergerak di non akademik. Mungkin itu aja Bu In ya, dari penjelasan yang umum, nanti detailnya bisa dilanjutkan oleh Pak Hanif. Terima kasih. Oke, itu tadi gambaran umum tentang SPMB 2026 dari Pak Ajiansyah gitu ya. Jadi buat adik-adik, ada sebutannya ya, sekarang calon murid baru. Calon murid CMB. baru. CMB gitu ya, calon murid baru. Berarti kalau orang tuanya disebut wali calon murid baru, gimana Pak? Calon wali murid baru. Oh iya betul, calon wali murid baru ya, gitulah ya. Jadi adik-adik yang statusnya masih calon murid baru yang sekarang duduk di kelas 9 SMP, kalau kamu punya sertifikat prestasi akademik maupun non akademik, SMA 2 merupakan pilihan tepat gitu Pak Haji ya, pilihan yang baik gitu untuk mengembangkan 2 jalur itu, bukan hanya menitik berat di akademik aja maupun non akademik aja, tapi dua-duanya insya Allah kita semuanya jalannya. Iya, memfasilitasi gitu untuk adik-adik berkembang lebih baik lagi di tingkat SMA nanti. Oke, selanjutnya kita mau ngulik-ngulik lebih dalam nih Pak terkait SPMB 2026. Kita langsung ke Pak Hanif mungkin ya. Boleh. Kalau tadi Pak Aji jelasin step-stepnya tahap 1 sampai 3 itu punya SMA gitu ya. Kalau SMK ada 1 2 3 4. Setahu saya di step yang SPMB 2025 ada sedikit perubahan tahap ya Pak Hanif ya. Kayak ada yang ditukar gitu urutannya, benar ya? Iya, ada perubahan-perubahan yang memang di tahun 2026 ini yang tadinya ini boleh langsung? Oh iya, boleh deh langsung. Tahap apa aja yang berubah dan kenapa kok tahun ini jadi begini tahapannya? Kira-kira ada jawabannya enggak? Baik, terima kasih waktunya Bu In, izin menjawab. Jadi memang tahun ini ada perubahan, bukan perubahan sebenarnya, intinya sama saja. Pada tahun lalu itu urutannya yang pertama adalah jalur afirmasi, yang tahap kedua itu jalur prestasi nilai akademik, yang ketiga adalah jalur domisili. Nah untuk saat ini pada tahun ini domisili itu yang tadinya di tahap 3 tahun lalu itu di tahap pertama Bu In. Iya, jadi tahap pertama adalah domisili untuk tahun ini ya. Untuk tahap kedua adalah afirmasi yang tadi disampaikan Pak Haji. Yang ketiga adalah tahap prestasi nilai akademik. Nah untuk tahap domisili ini kenapa ditaruh di pertama itu ya, ada alasannya Bu In. Ya ini karena disclaimer ya, ini karena kita juknisnya satu seluruh provinsi Jawa Timur. Jadi walaupun nanti tanya di SMA Banyuwangi itu akan sama jawabannya. Jadi kita satu juknis dan memang ya sosialisasinya sama semuanya. Kembali lagi ke alasannya kenapa domisili ditaruh di tahap pertama. Karena sebelumnya provinsi ini Dinas Pendidikan melihat bahwa banyak sekali anak-anak yang pintar di rayonnya atau di daerahnya itu keluar dari rayonnya Bu In. Karena pada tahun sebelumnya domisili itu diletakkan di tahap ketiga.
Untuk tahun ini betul. karena domisili diletakkan di tahap pertama, mau tidak mau yang anak pinter-pinter tidak mau melewatkan kesempatan itu untuk masuk ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar rayonnya. Oke, Jadi benar, karena masuk akal. untuk tahap pertama ini harus kakaknya adalah kakak murni, yaitu kakak yang ada di rayon tersebut. Untuk khususnya di Kota Pasuruan ini satu rayon, jadi ketika kakaknya Kota Pasuruan bisa mendaftarkan di seluruh SMA dan SMK di seluruh Kota Pasuruan. Jadi seperti itu Bu Iin. Terakhir lagi untuk yang prestasi nilai akademik tadi itu ada 2 komponen yang tadi disampaikan, nilai rapot dan nilai TKA. Nah itu menjadi nilai kemampuan akademik. Yang di ranknya adalah nilai kemampuan akademik yang terdiri dari 2 komponen tadi. Jadi seperti itu. Oke, jadi jalur domisili itu sekarang ditaruh di tahap 1, tetap rankingannya berdasarkan nilai akademik yaitu raport dan TKA. Begitu ya? Betul, yang disebut nilai kemampuan akademik. Oh, disebut nilai kemampuan akademik. Nah, gitu ya adik-adik calon murid baru. Oke, berarti Pak kalau misal nih ada nih beberapa pertanyaan studi kasus gitu Pak ya. Kalau misalkan si A calon murid baru ini rumahnya dekat sekolah nih Pak ya, rumahnya dekat sekolah, dia juga anak guru, lalu dia juga punya prestasi non akademik. Kira-kira jalur apa yang bisa diikuti atau dia harus enaknya maksudnya yang peluangnya paling besar tuh dia ikut jalur yang mana gitu. Oke. Boleh nggak Kak dikasih Berarti jawabannya? strateginya ya. Iya Seperti betul, apa lebih ke begitu ya, untuk strateginya. bisa masuk kira-kira yang mana ini yang berpeluang. Sebenarnya jika itu rumahnya di Kota Pasuruan dalam satu rayon, karena ini kita bicara tentang SMA 2 dan wilayah rayonnya adalah satu Kota Pasuruan, maka ketika anak tersebut atau calon murid baru tersebut mempunyai kakak Kota Pasuruan, maka ketiga-tiganya bisa dilakukan atau dilalui atau bisa terpakai semuanya tahap 1, 2 dan 3. Akan tapi memang tahap pertama ini domisili itu pasti sangat disayangkan jika dilewatkan. Ya pastinya karena ketika tidak masuk di tahap 1 maka akan lanjut di tahap 2. Oh iya. Jadi seperti tidak serta-merta PIN yang nanti diambil itu akan hangus. Jadi makanya kalau bisa, kenapa pendaftaran tahap 1 harus dilalui? Ya karena ketika tahap 1 bisa masuk, kenapa tidak? Kenapa harus ke tahap 2? Jadi seperti itu. Jadi urutannya harus dilalui. Nah, untuk ketika tahap 1 sudah masuk, maka tidak perlu mendaftar tahap 2. Ketika belum ini masih bisa mendaftar di tahap 2 jika memiliki kualifikasi tertentu. Karena tadi yang disampaikan Bu Iin, anaknya atau calon murid baru mempunyai piagam dan juga mungkin kualifikasi anak guru. Nah itu bisa mendaftar di tahap 2. Kalau tidak mempunyai kualifikasi bagaimana? Langsung mendaftar di tahap 3. Untuk SMA itu 1, 2, 3 dan keempat itu adalah SMK. Untuk SMK itu tidak ada tahap 3-nya Bu Iin. Tahap 3 dimiliki hanya SMA dan tahap 4 hanya dimiliki untuk SMK. Jadi seperti itu Bu Iin. Oke, terima kasih jawabannya Pak. Berarti kalau saya tangkap itu tadi, kalau misalkan sama-sama goalsnya adalah keterima di SMA Negeri 2 Kota Pasuruan gitu ya, manfaatkan dulu tahap 1-nya. Begitu ya. Betul sekali. Jangan sampai adik-adik nih merasa punya prestasi, rumahnya udah masuk karena udah rayon ya, satu rayon ya. Jadi otomatis tahap 1 eman-eman kalau nggak dilalui begitu ya, karena sama-sama punya peluang masuk. Terus menunggu tahap 2-nya dengan melewatkan tahap 1 itu sepertinya keputusan yang kurang tepat begitu ya menurut Tapi jangan sampai gini Bin, kejadiannya kan ketika nggak diterima di jalur pertama itu sudah putus asa. Nah itu jangan sampai putus asa, khawatirnya sudah berakhir di tahap 1, Pak saya nggak terima, waduh gimana. Iya. Nah itu yang bingung biasanya orang tua sama anak-anak juga bingung ya, lanjut di tahap kedua sesuai kualifikasinya. Benar. Jadi manfaatkan dulu tahap 1-nya, maksimalkan. Kalau belum bisa, berarti begini Pak, bisa ya seperti itu ya. Apakah semuanya boleh kalau tahap 1 nggak lolos, ikut daftar lagi di tahap 2, tahap 2 tidak lolos, ikut lagi tahap 3 gitu. Apakah ada case-case tertentu yang berhenti di tahap 2 atau bagaimana? Coba. Iya, siap, terima kasih. Izin jawab.
Untuk tahap 1 domisili, jika memang kakaknya Kota Pasuruan maka bisa lanjut ke tahap berikut. Jika tidak diterima, akan tetapi di tahap 2 itu pasti ada kualifikasi tertentu. Nah, di tahap 1 ini kita bisa mendaftar atau memilih sekolah 3 sekolah, Bu In. 3 sekolah 3 dalam pilihan satu rayon. sekolah. Iya, dalam satu Oke. rayon. Ini di tahap domisili. Jadi bisa 1 2 3, nanti jika tidak bisa masuk di sekolah pilihan 1 maka berlanjut ke pilihan 2 Pilihan dan dua. pilihan 3. Oke. Nah, pertanyaannya, Pak, banyak ini pertanyaannya. Pak, gimana kalau saya pengen ke satu sekolah? Nah, berarti jangan sampai memilih ketiga-tiganya. Hanya satu saja. Nanti ketika tidak masuk bisa ke tahap berikutnya. Karena kalau ternyata biar masuk tidak di terlempar ke SMA yang betul, kedua. karena ketika dia masuk oke. ke sekolah yang tidak dia pilih atau misal saya targetnya SMA 2, ternyata saya masuk SMA yang lain, maka karena dia tidak suka, dia tidak bisa mendaftar lagi di tahap berikutnya karena PIN-nya sudah terpakai dan sudah diterima. Jadi case-nya adalah seperti itu. Yang berikutnya di tahap 2 itu ada yang namanya jalur mutasi, Bu In. Oke, Nah, bagaimana jalur itu, Pak? mutasi ini adalah dari orang tua mewadahi dari orang tua yang memang kadang berpindah-pindah tempat kerjanya. Oke. Karena kakaknya di suatu tempat lokasi, yang berikutnya tempat kerjanya beda-beda. Kan kasihan anak ini ketika harus sesuai dengan kakaknya, padahal orang tuanya berpindah-pindah kota. Maka dari itu harus ada surat SK mutasi SK dari mutasi. orang tua, dari instansi orang tuanya, itu maupun negeri maupun swasta itu boleh, ya BUMN maupun oke, itu. oke. Nah, berikutnya harus dilengkapi dengan SKPD atau SKD dari kelurahan setempat. Jadi bukan hanya kantornya saja yang pindah, tapi rumahnya juga harus pindah ke area dekat kantor tersebut. Nah, di sini mutasi ini khusus ketika sudah mendaftar dan tidak diterima, maka kesempatannya sudah berakhir, Bu In. Jadi tidak bisa lagi mendaftar di tahap-tahap Tahap yang berikutnya. Ya, ini hanya khusus untuk mutasi saja. Memang dari Juknis, ya ini Bajuknis ya berbicara seperti itu. Jadi alasannya kenapa? Ya mungkin karena mutasi ini memang harus berhati-hati. Oke. Ya, karena untuk perpindahan-perpindahan ini kan ya tidak semuanya. Jadi seperti itu. Tapi di setiap tahap itu, misalkan mutasi ini berarti masuk tahap ke yang berapa? Tahap 2 ya, Pak? 2. Ya? Misalkan di tahap 2 dia ikut jalur mutasi nih. Perankingannya sama, tetap nilai akademik tadi. Untuk perankingannya pakai jarak. Oh, begitu. Iya, kalau tahap 2 jarak, kecuali yang prestasi lomba jarak domisili. Dari domisili Oke. sesuai SKD-nya tadi. Kecuali prestasi lomba karena dihitung dari poin piagamnya, dan juga ada namanya prestasi nilai akademik tidak mampu. Jadi memang khusus sendiri prestasi nilai akademik tapi tidak mampu. Jadi seperti itu masuk ke afirmasi jatuhnya, Bu In. Berarti ada sistem perankingan sendiri-sendiri di tiap Betul, di tahapnya tiap-tiap ya. komponen itu ada perankingan sendiri-sendiri. Oh, Jadi iya, seperti iya. itu. Boleh dijelasin sedikit SKD itu apa, Pak, kepanjangannya? Surat Sorry. keterangan domisili dari Oke, kelurahan. surat keterangan domisili itu yang Iya. harus dikantongi oleh calon murid baru yang melalui jalur tahap mutasi. ya. Hanya mutasi. Ya, sebenarnya ada empat kategori yang bisa dipakai. Yang pertama adalah kakak murni, Bu In, kakak yang memang di rayonnya. Kakak Asli yang orang memang, iya, Pasuruan. kayak kakak murni itu yang dimana harus lebih dari 1 tahun ya tinggal di situ ya. Lebih Tapi dari ada 1 tahun. pengecualian juga sebenarnya. Nah, yang kedua ada namanya SKD mutasi tadi, mutasi kerja, dan harus dilampirkan oleh SK mutasi orang tuanya, Oke. instansinya. Yang ketiga adalah SKD pondok. Nah, ini SKD mewadahi pondok. jika ada anak atau calon murid baru yang rumahnya misal di Kalimantan, ternyata mondok di Kota Pasuruan dan ingin sekolah di sekolah negeri. Oke. Nah, makanya itu ada namanya SKD pondok. Nah, SKD pondok ini harus meminta SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak dari pimpinan pondok. Bukan ustadznya atau ustazahnya ya, tapi harus Kepala dari yayasan kepala mungkin ya? yayasan atau Oke. pimpinan pondoknya atau mbah yainya. Jadi seperti itu. Memang ketat seperti ini, Win. Iya, iya. Selanjutnya yang terakhir adalah SKD dari bencana alam. Nah, ini harus meminta surat keterangan dari BPBD. Nah, jadi kualifikasi itu yang bisa dipakai untuk daftar di tahap-tahap yang memang sesuai dengan kualifikasinya. Jadi seperti itu, Bu In. Oke. Sedikit lagi, Pak, tentang domisili tadi. Berarti
ketika ada beberapa macam ya. Kalau misalkan kakaknya baru pindah, kakak yang murni Kota Mungkin Pasuruan. sebelum itu ada yang mungkin kelupaan Bu ini ya. Monggo, Pak. Orang tua ada yang masih beranggapan di zaman adiknya dulu, kakaknya dulu, nah ini zamannya zonasi. Zonasi, betul. Nah ini kan apa zonasi itu mungkin bisa digambarkan lagi. Ini Apakah khawatir zonasi itu sama Nah, dengan domisili domisili. gitu ya? Apa bedanya sama rayon tadi gimana gitu mungkin ya? Boleh Pak Hanif, silakan. Ya. Oke, baik. Jadi memang domisili ini adalah terbagi menjadi beberapa rayon-rayon. Karena Kota Pasuruan ini adalah satu rayon, maka kakak Kota Pasuruan bisa mendaftar di seluruh sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Pasuruan. Beda lagi dengan kabupaten. Kabupaten itu satu wilayah tapi beberapa rayon. Ada rayon Pandaan misal, ada rayon Grati, ada rayon Kejayan, ada rayon Gondang Wetan. Jadi banyak rayon di kabupaten. Nah, untuk kota ini karena satu rayon diuntungkan karena untuk seleksinya itu areanya besar. Jadi seluruh warga Kota Pasuruan tadi tidak karena yang kita tahu memang Pasuruan di Bogul tidak ada SMA. Ya, jadi betul. seperti itu Bu. Memang ini kesusahannya. Di dalam domisili itu ada dua komponen. Yang pertama adalah domisili reguler, yang kedua adalah domisili sebaran. Nah, apa itu domisili reguler? Reguler itu seleksinya itu satu rayon. Jadi seluruh Kota Pasuruan dan yang berbatasan langsung. Nah, berbatasan langsung ini adalah kelurahan misal di daerah Pojentrek itu kabupaten, tapi langsung kelurahannya berbatasan langsung dengan Kota Pasuruan itu masih masuk rayon Kota Pasuruan. Oh boleh ya berarti boleh. Calon murid baru yang rumahnya di Pojentrek kelurahan boleh. Atau desa yang langsung berbatasan. Oh, kalau kecamatan sudah tidak boleh. Itu satu rayonnya Kota Pasuruan. Nah, di domisili reguler itu seluruh yang ada di rayonnya itu diseleksi. Yang tadi urutannya rankingannya adalah nilai kemampuan akademik, yang kedua adalah jarak, yang ketiga adalah usia. Yang terakhir adalah kecepatan pendaftaran. Sebenarnya seperti itu. Jadi 4 komponen itu tapi kan dari komponen 1 dan 2 rankingan itu saya kira sudah cukup, tidak perlu ketiga dan keempat. Seperti itu. Nah, untuk domisili sebaran, nah ini berurutan. Jadi tidak sendiri-sendiri tesnya. Ketika tidak masuk di domisili reguler, maka akan turun ke domisili sebaran. Nah, sebaran itu seperti apa? Diperkecil lagi untuk seleksinya. Rankingnya diperkecil lagi. Yang tadinya satu rayon, satu wilayah Kota Pasuruan diturunkan menjadi perkelurahan. Jadi seperti itu. Jadi diperkecil lagi. Misal kelurahan Bonagung, kelurahan Tapaan, misalnya itu masing-masing anak yang mendaftar misal ke SMA 2 itu akan di-ranking sesuai dengan yang tadi itu. Oh, berarti mungkin begini, dari Kebonagung yang mendaftar ke SMA 2 sudah berapa orang? Betul, itu di-ranking sendiri itu di-ranking akhirnya. sendiri. Mungkin detailnya gini Pak benar, Andri ya. benar. Saya jadi orang tua misalnya. Saya ini saya rumahnya jaraknya dengan SMA 2 itu 50 meter. 100 meter lah. Ya. 50 meter dekat sama ini. Iya, pasar ya. Pasar Bonagung. 100 meter lah, 100 meter dari SMA 2. Sedangkan saudara saya satu lagi itu jaraknya 500 meter. Itu yang diterima mana dulu Pak Hanif? Ini kan misalnya ini yang orang tua mungkin akan bertanya yang ini 100 meter, betul. yang Karena ini dulu 50. gitu Pak ya, yang ramai itu begitu mindsetnya dulu ya, dulu masih zonasi. Pokoknya yang paling dekat rumah semakin dekat instansi sekolah maka semakin kemungkinan besar diterima. Lah, untuk tahun sebenarnya sudah 2 tahun lalu ya, tahun kemarin sudah berubah Bapak Ibu semuanya yang mungkin ada wali murid yang melihat podcast ini. Jadi untuk jarak itu rankingan nomor 2. Jadi jika nilai sama dan itu sangat kecil sekali kemungkinan sebenarnya. Di pertama itu yang dipakai. Yang pertama adalah nilai kemampuan akademik. Tetap nilai. Iya, tetap nilai kemampuan akademik yang tadi 2 komponen tadi, nilai rapot semester 1 sampai 5, yang kedua 40% dari TKA. bobot dari SHTKA, sertifikat hasil TKA. Jadi itu sangat berpengaruh sekali jika nilai putra-putri atau adik-adik semua tinggi-tinggi ya silakan. Oke, bisa masuk gitu. Ini orang tua lagi harap cemas ya. Iya. Mungkin tanggal 25 itu baru keluar. Oh, belum ya, nilai Pak? TKA, kita 25 iya, mungkin. iya. SMP itu. Iya. Hasil TKA-nya baru Hasil keluar. TKA-nya baru keluar. Karena Langsung di total ya mungkin pakai dirumuskan dulu sekian-sekian biar punya planning Pak Andi. Mau pilihan ke berapa itu kan. Oh iya. Izin menambah lagi Pak Haji dan Bu In. Karena
nilai gabungan itu, nilai kemampuan akademik itu nanti diolah by system. Karena semuanya ini khusus untuk Jawa Timur ini semuanya by system. Jadi kami untuk tim sosialisasi dan hanya nanti ada yang namanya verifikasi dan validasi. Ketika mau mendaftar hanya itu saja. Yang lain nanti ketika untuk sekarang sepertinya sudah memasukkan nilai rapot semester 1 semester 5. Rapot itu yang dimasukkan semua mapel atau tertentu kan? Iya, ada tertentu, ada mapel tertentu. Mapel tertentu ya, ya? ada PPKN, matematika, IPA, IPS dan seperti itu. Bahasa daerah enggak masuk. Tidak. itu Olahraga juga tidak sebenarnya. Nanti khawatir orang tuanya nanti komplain ke sekolah SMP-nya kok nggak dimasukkan ini. Ini kan beda ya. Jadi nanti itu dimasukkan untuk saat ini. Nah, nanti SHTKA juga akan terinput. Ya, jadi nanti otomatis otomatis yang mengelola nanti adalah sistem. Jadi nilainya berapa nanti sistem dan itu real time. Bisa dilihat jam berapa. Itu yang masukkan bukan panitia SMA Pak Nip ya? Bukan. Yang Itu masukkan dari operator SMP. Nah. Ini sudah berlangsung sepertinya. Sudah berlangsung ya. Sekarang lagi jalan. Ya, sudah berjalan. Ya dipastikan jangan sampai ini keliru atau salah untuk memasukkan nilai rapot karena nanti ketika verifikasi dan validasi nanti akan menjadi temuan. Oke. Ya dan nanti harus menginput lagi. Jadi seperti itu memang. Iya. Dan itu bukan tanggung jawabnya panitia yang di SMA ya, itu sudah operator SMP yang menginputkan nilai tadi begitu. Ya, untuk saat ini seperti itu. Oke. Itu ya adik-adik calon murid baru. Mungkin satu lagi mungkin ya yang sering ditanyakan kalau di jalur prestasi itu sertifikat tingkat apa yang diterima untuk SPMB 2026 ini, Pak? Gitu. Oke, baik, terima kasih Bu In. Jadi untuk adik-adik yang piagamnya banyak sekali di rumah yang berjajar-jajar. Banyak loh, anak Pasuruan banyak prestasinya loh. Iya, keren-keren loh. Banyak. Itu poinnya pasti plus ya karena mereka siswa-siswa yang berprestasi yang dimiliki Kota Pasuruan khususnya di sini ya. Untuk adik-adik yang memiliki sertifikat, itu sertifikat yang bisa dipakai mulai dari kelas 7. Yang pertama itu kualifikasinya. Dan maksimal sertifikat yang bisa dipakai hanya 15 sertifikat. Jadi kalau adik-adik punya 50 sertifikat dipilih 15 yang terbaik. Jadi seperti itu. 15 yang terbaik. Nah, pastinya yang nilainya paling tinggi adalah yang berjenjang. Seperti kalau non akademik adalah O2SN, FLS 3N. Kalau yang akademik mungkin ada LGBI dan OSN. Iya betul, yang terdata di Puspresnas juga. Dan itu harus ada legalisir dari kepala sekolah juga bahwa anak ini pernah juara seperti ini. Nah seperti pembobotannya. Tepatnya surat ya? Iya ada surat-surat keterangan. Keterangan resmi dari kepala sekolah. SMP. Nah pastinya ketika ini individu atau kelompok itu juga berpengaruh Win. Karena itu ada penskoran by system. Jadi anak-anak nanti hanya menginput sertifikatnya saja. Lebih tinggi yang mana Pak? Untuk yang berjenjang sampai yang individu atau grup? Yang grup. Pastinya yang individu yang lebih tinggi. Ya, yang pertama individu yang lebih tinggi. Yang kedua adalah yang berjenjang yang lebih tinggi atau yang langsung jenjang itu tingkat kota, tingkat kecamatan naik ke kabupaten atau kota, naik ke provinsi, naik lagi ke nasional. Apalagi bisa naik ke internasional, itu jauh lebih tinggi. Nah, untuk nilai paling tinggi adalah sertifikat internasional. Berjenjang individu itu nilainya 128, itu paling tinggi sekali. Wah, itu ya. Jadi seperti itu. Ini sebenarnya menunggu. Iya, ada ini yang punya prestasi akademik maupun non akademik ya. Membuka selebar-lebarnya untuk anak berprestasi karena kita mendukung bukan hanya non akademik atau akademik saja tapi kedua-duanya seperti itu Bu. Oke, jadi itu ya semua sertifikat pasti punya nilai plusnya begitu ya kesimpulannya. Tapi berapa nilainya itu tergantung tadi tingkatannya individu atau grup dan seterusnya. Yang penting adik-adik kalau punya sertifikat juara jangan sampai nggak daftar di SMA 2 gitu aja ya Pak. Oke. Mungkin gini, kemarin ketika tingkat SMA SPMB ada jalur penerimaan PTN itu jalur ketua OSIS gitu Pak Haji ya. Nah, ada kan ya kita ketua OSIS yang keterima SNBP, ya? SNBP, sorry. Keterima SNBP di ITS kalau nggak salah kita ya, di 2026. Golden ticket. Nah, kalau misalkan di SPMB 2026 ini untuk SMP masuk ke SMA, ada nggak itu jalur ketua OSIS SMP gitu? Ada. Oh ada. Iya, mulai tahun lalu sudah ada. Namanya sama Pak ya? Iya, Golden Ticket. Golden Ticket ini terdiri dari ketua OSIS yang pasti karena
dan dibuktikan dengan SK dari sekolahnya sebelumnya. Ada yang namanya jalur ketua pramuka. Sama itu sama-sama golden ticket, ketua pramuka dan ketua OSIS. Dan yang ketiga adalah tahfidz atau penghafal kitab. Jadi walaupun non muslim pun ada konversinya. Itu namanya penghafal kitab. Kalau muslim ada hafiz atau penghafal Al-Qur'an, dan itu tadi ketua OSIS dan ketua pramuka. Itu golden ticket. Diambil hanya satu tapi Bu Iin. Ini informasinya. Satu itu maksudnya gimana? Satu orang. Kuotanya hanya satu tiap sekolah. Satu orang. Jadi ketua OSIS ya hanya satu, ketua dan ketua pramuka itu hanya satu. Oke. Nah, ini ada tambahan lagi. Seleksinya dari mana? Hanya satu itu. Betul. Dari prestasi-prestasi yang ada di belakangnya. Dia udah ketua OSIS, dia mungkin atlet karate internasional, dia mungkin musisi, delegasi. Nah, itu pasti akan sangat mendukung untuk bisa masuk di jalur golden ticket ini, Bu Iin. Berarti tidak masuk di tahap 1, 2, 3 Itu ini masuk berbeda? di tahap 2. Oh, masuk di tahap 2 ya? Iya, di tahap 2 itu ada namanya golden ticket juga. Di afirmasi golden ticket. Oke, ada tuh berarti ya kesempatan buat ketua OSIS SMP di Kota Pasuruan untuk mendaftar di SMA Negeri 2 pakai jalur afirmasi tadi. Oh iya, ada tambahan menyambung di tahap 2 tadi, boleh. juga saya sampaikan bahwa ada yang namanya jalur prestasi keluarga tidak mampu di tahap 2 ini, yang mana nilai rata-ratanya harus 85. Nah, jadi mungkin ya minimal 85. Tahun lalu itu 90, diturunkan tahun ini jadi 85. Maka dari itu mungkin ada siswa-siswi yang memang dari keluarga tidak mampu ya bisa daftar di tahap 2 ini karena harus ada kualifikasinya seperti itu. Oke, betul. Saya rasa udah cukup jelas ya, jelas banget ini tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita itu kebetulan seputar itu tadi tuh Pak Haji. Domisili sama zonasi itu bedanya apa? Bener banget itu keresahan orang tua, keresahan orang tua di luar sana itu seperti itu. Mungkin ada closing statement nih sebelum kita ke akhir sesi. Dari Pak Haji mungkin atau dari Pak Hanif dulu? Iya. Silakan. Mungkin dari saya selaku Wakakurikulum SMA 2, harapannya ketika memilih sekolah Bu ini ya, mungkin orang tua sama anaknya sebijak mungkin diskusi. Oke. Jangan sampai menyesal antara keinginannya anak, keinginannya orang tua harus sinkron. Nah, harus ada komunikasinya. Benar. Kalau memang diputuskan ke SMA 2 ya SMA 2. Semoga orang tuanya juga kompak sama anaknya milihnya SMA 2. Karena kita sudah membuka selebar-lebar mungkin dari sisi prestasi, baik yang akademik maupun yang non akademik. Tentunya harapannya yang terbaik untuk anaknya silakan. Kita sudah menyiapkan di sini, menyiapkan secara akademik maupun akademik kami sudah menyiapkan. Kami tunggu kedatangannya orang tua wali murid yang mengantarkan anaknya nanti memastikan ke SMA 2, monggo. Jadi ini salah satu kesempatan kita ruang terbuka untuk diskusi ya di ruang ini. Kemudian nanti kalau misalnya ada keinginan ke sana, paling tidak kita di prioritas nomor 1. Jadi kalau ada tombolnya, tombol 1, 2, 3, paling enggak di urutan pertama itu ya SMA 2 gitu ya. Walaupun nanti tombolnya kan urut generate ya, nanti misalnya milihnya ya SMA 2 jadi pilihan yang pertama. Atau mungkin yang dikatakan tadi Pak Hanif, yang pertama hanya milih satu aja, satu-satunya. Itu sangat fanatis itu ya, satu aja ya. Tapi dipikirkan kembali, kalau mau milih satu aja dipikirkan lagi, nanti ya ada resikonya kalau misalnya enggak diterima kan nanti siap terlempar eman. Jadi monggo dipikirkan. Jadi yang penting di sini orang tua dan anak harus sinkron, harus ada komunikasi, tidak ada yang nanti menyesal karena salah pilih. Nah ini salah pilih, anaknya yang anggapnya pilihku iki Bu, enggak pilihku iki ya. Ini monggo dikomunikasikan. Kami tunggu di SMA 2 talenta-talenta terbaik di Kota Pasuruan secara akademik maupun non akademik. Terima kasih. Oke, betul. Itu kita tunggu ya adik-adik untuk daftar di SMA Negeri 2 Kota Pasuruan gitu. Jadikan SMA Negeri 2 Kota Pasuruan pilihan pertama kamu gitu intinya ya. Mungkin dari Pak Hanif closing statement silakan, sama nanti sekalian kalau mau lihat jadwal, syarat, dokumen, terus teknis pendaftaran itu di mana gitu ya. Silakan Pak.
Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini untuk wali murid khususnya ya. Jadi nanti kalau ini yang nonton putra putrinya nanti bisa disampaikan ke orang tuanya, jangan panik. Intinya itu karena di Jawa Tali sudah ada, sudah banyak dan sudah berurutan, apalagi terkait pengambilan PIN. Pada tahun-tahun sebelumnya itu banyak orang tua yang panik, akhirnya di hari yang sama, di hari pertama kedua itu sudah membludak. Jadi seperti itu ya. Iya. Karena di pengambilan PIN ini di tanggal 28 sampai tanggal 9, 28 Mei sampai 9 Juni. Jadi tidak perlu panik Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan jadwal itu, yang penting dapat PIN, ya nanti PIN itu akan dipergunakan untuk pendaftaran. Jadi seperti itu. Untuk websitenya, untuk terkait informasi seluruh SPMB tahun 2026 ini satu website, yaitu spmb.jatimprof.go.id. Nah, jika memang kesulitan mungkin bisa datang ke SMA 2, di depan itu ada banner sangat besar sekali dan di situ ada barcode. Bisa langsung scan barcode-nya, bisa dibaca informasinya, itu saya kira sudah cukup jelas. Saya kira itu Bu In. Terima kasih semuanya. Oke, jadi adik-adik kalau misalkan masih ada yang dibingungkan atau mau ditanyakan begitu ya, sebenarnya semuanya infonya sudah lengkap gitu ya, lengkap di website yang sudah disebutkan sama Pak Hanif. Mungkin nanti kita taruh juga di sini ya, tertulis di sini di deskripsi podcast ini juga ada. Atau boleh mampir ke sosial medianya SMA Negeri 2 Kota Pasuruan, mampir ke sekolah kita juga boleh. Di depan kata Pak Hanif tadi ada banner super gede gitu ya, sudah ada barcode-nya, kalian tinggal scan, Bapak Ibu tinggal scan untuk membaca informasi selengkap-lengkapnya tentang SPMB 2026. Cukup sepertinya untuk sesi podcast hari ini. Terima kasih untuk Pak Aji dan Pak Hanif sudah berkenan hadir bersama saya untuk membahas seputar SPMB 2026. Barangkali masih ada tetap yang ditanyakan, boleh deh tulis di kolom komentar ya. Barangkali nanti ada sesi 2-nya Pak. Ada part 2-nya, nanti kita bahas SPMB 2026. Sampai jumpa lagi lain waktu. Saya Bu In pamit undur diri bersama podcast Mada. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.